Tangis keluarga Dr. Adrian Rantung tak terbendung ketika melihat jenazah Dr. PPDS itu disemayamkan di rumah duka. Dr. Adrian Rantung ditemukan meninggal oleh sang ayah di dalam kamar tidurnya di Manado, Sulawesi Utara. Pihak keluarga menepis kabar yang beredar bahwa Dr. Adrian meninggal karena mengakhiri hidup. Pria yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis itu menurut keluarga meninggal karena kelelahan. Peristiwa meninggalnya Dr. PPDS Adrian Rantung mendapat sorotan dari publik karena ia diduga mengalami perundungan selama menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit tempat ia bertugas maupun dari pihak kepolisian. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ya, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan prodi anestesiologi di RSUP Kando Manado menyusul kasus meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Adrian Rantung. Penghentian kegiatan PPDS anestesi ini tertuang dalam keputusan Direktur Utama RSUP Kando Manado pada 6 Juli 2026. Dalam surat tersebut, kegiatan PPDS anestesiologi Rumah Sakit Kando dihentikan sampai penanganan dugaan perundungan selesai. Sementara itu penyebab meninggalnya Dr. Adrian termasuk dugaan adanya perundungan masih dalam proses penyelidikan oleh tim investigasi Kemenkes. Pemirsa, supercar McLaren 720S mengalami kecelakaan horor hingga terbelah dua di Sukoharjo, Jawa Tengah. Mobil itu menabrak tiang listrik hingga rusak tak berbentuk. Mobil supercar McLaren 720S milik konten kreator sekaligus streamer game Andra ST rusak parah di Jalan Raya Sukoharjo, Solo. Kecelakaan terjadi saat Andra bersama temannya sesama konten kreator berkendara. Kecelakaan diduga akibat ban belakang hilang kendali saat supercar melaju dalam kecepatan tinggi. Mobil menabrak tiang listrik dan terbelah dua. Meski mengalami kecelakaan hebat, seluruh penumpang selamat kini menjalani perawatan di rumah sakit. Ini mau menginfokan untuk kecelakaan tadi bersama Bang Robi. Memang murni kecelakaan tunggal karena ban belakang dari mobilnya nyelip karena memang kan kencang ya, horsepowernya tinggi, jadi nggak bisa handling. Dan untuk kondisi kita sama-sama aman, kita habis nonton bola tadi live streaming juga, terus selesai itu memang pengen jalan-jalan aja, tidak dalam kondisi mabuk atau apapun itu. Masih sadarkan diri, alhamdulillah semuanya aman. Terkondisi ini di jam 4 malam ya. Tadi keluar di jam 5 udah. Tadi keluar di jam 2 malam. Kondisi semua aman teman-teman, cuman perlu recovery aja. Dan mohon maaf untuk Bang Robi dan setim. Semoga semua baik-baik aja. Mohon maaf sebesar-besarnya guys. Terima kasih. Pemirsa, ajang balapan motor Muna Race 2026 digelar di Jalan Bypass, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, diwarnai insiden kecelakaan. Dua pembalap terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Kecelakaan terjadi di ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dua pembalap terjatuh akibat bersenggolan hingga terseret sejauh puluhan meter dan menabrak sejumlah penonton yang tengah menyaksikan balapan di tepi lintasan. Kuatnya hantaman kendaraan menyebabkan sejumlah penonton terpental hingga beberapa di antaranya tidak sadarkan diri. Insiden ini memicu kepanikan di dalam arena balapan. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terjadi saat sejumlah pembalap sedang melaju kencang. Tiba-tiba saja dua di antaranya bersenggolan hingga keduanya terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Akibat insiden ini, 7 orang terluka termasuk 2 gadis payung
yang mendampingi pembalap. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Yasinta di studio NTMC Polri. Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Friska dan Lala di studio, dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, dan saat ini terpantau adanya kepadatan arus lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju Jalan Prof. Sediatmo. Sementara dari arah Selipi yang akan menuju Grogol via jalur arteri terpantau kondusif lancar. Hal yang sama juga terjadi di jalur tol dari Jakarta yang akan menuju Tangerang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan menuju kawasan Prof. Sediatmo, kami menghimbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan atau menggunakan jalur alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana saat ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, begitupun arah sebaliknya. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Perlu diketahui bahwa Simpang Cempaka Putih ini merupakan salah satu titik lokasi penerapan tilang elektronik. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Kemudian kita bergeser ke kawasan Pondok Gede Timur. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana saat ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya, di mana laju kendaraan yang melintas di kawasan ini berkisar 60 hingga 80 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di jalur tol kilometer 57.600 rest area Karawang. Situasi lalu lintas di sana saat ini juga masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 214 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 14 luka berat dan 144 luka ringan. Dari 214 kasus tersebut, 77% didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, serta ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 7150669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat berbagai ancaman dan intimidasi. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.